Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Rehan SPD dalam ruang belajar masa pandemi COVID-19. Untuk Anda semua, tetap memperhatikan kebersihan diri, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa gunakan masker bila ingin bepergian. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Yuk sama-sama kita belajar. Tahukah kita bahwa petir adalah salah satu peristiwa loncatan muatan listrik yang sangat besar? Membahas tentang petir membawa kita pada pembahasan utama tentang listrik statis. Pelajaran tentang listrik telah menjadi pelajaran yang penting untuk dikuasai oleh peserta didik, karena listrik sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Bahkan, semua aktivitas kerja manusia akan terhenti bila tidak ada listrik. Para ilmuwan membagi listrik menjadi dua bagian. Pertama listrik statis dan kedua listrik dinamis. Listrik statis mempelajari seputar muatan listrik. Sedangkan listrik dinamis mempelajari muatan listrik yang bergerak. Karena itu listrik statis dikenal sebagai pelajaran tentang muatan listrik yang diam. Muatan listrik adalah partikel penyusun dasar pada setiap benda, yang lebih kita kenal dengan sebutan atom. Untuk menemukan atom pada sebuah benda, kita harus membagi-bagi benda itu sampai pada bagian terkecil yang tidak mungkin dapat kita bagi-bagi lagi. Contohnya pada bangunan ini. Ops, ini bukan rumah Bapak ya. Pada rumah ini, bila kita perhatikan, ia tersusun atas dinding, ada atap, ada fondasi, dan lain-lain. Sekarang kita akan menemukan di manakah letak atom itu. Bila rumah ini kita kecilkan dan dibagi-bagi, yang terlihat dindingnya. Dinding kita kecilkan, yang terlihat adalah tumpukan batu bata yang tersusun. Batu bata kita kecilkan, yang terlihat adalah butiran debu. Butiran debu kita kecilkan lagi, lama-kelamaan kita akan menemukan atom. Inilah atom itu. Sehingga atom dikatakan sebagai bagian terkecil dari sebuah benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Secara model, atom memiliki inti yang dikelilingi oleh elektron. Elektron berputar mengelilingi inti atom seperti layaknya bumi mengelilingi matahari. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak ada muatannya, sedangkan elektron bermuatan negatif. Untuk memudahkan membedakan ketiga bagian atom ini, para ilmuwan memberikan tanda positif pada proton, tanda negatif pada elektron, dan tidak ada tanda pada neutron. Bapak berharap setelah diberikannya tanda seperti ini, siswa sekalian bisa dengan mudah untuk memahaminya. Cara identitas, besaran muatan listrik dilambangkan dengan huruf Q dan diberi satuan kolom. Kata kolom itu sendiri berasal dari nama ilmuwan fisika Prancis, yakni Charles Augustin de Coulomb tahun 1736. Sekarang kita masuk belajar jenis-jenis muatan listrik. Bila pada sebuah benda jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron, maka benda itu akan bermuatan positif. Contohnya gambar ini. Jumlah proton 2, sedangkan jumlah elektronnya 1. Maka yang lebih banyak adalah proton atau muatan positifnya. Jadi deh, benda ini benda bermuatan positif. Sekarang langsung dicoba latihan gambar ini. Berapa jumlah protonnya? Berapa pula jumlah elektronnya? Siapa yang lebih banyak? Ya, benar.
Dalam gambar ini elektron yang lebih banyak, maka hasilnya benda bermuatan negatif. Selanjutnya, coba pula gambar ini. Coba hitung proton ada berapa. Hitung elektronnya ada berapa. Loh, kok mereka sama banyak? Gimana ya? Kalau seperti ini, terlihat jumlah proton dan elektron sama banyak, maka kita mengenalnya dengan sebutan benda netral. Sekarang, sebagai inti pelajaran kita akan melihat bagaimana jadinya bila masing-masing muatan tersebut kita dekatkan. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan masuk dalam ruang virtualisasi muatan listrik. Bila muatan positif kita dekatkan dengan muatan positif, maka mereka akan tolak menolak. Bila muatan negatif kita dekatkan dengan muatan negatif, maka mereka juga akan tolak menolak. Tapi bila muatan positif kita dekatkan dengan muatan negatif, maka mereka akan tarik menarik. Dari percobaan itu bisa kita simpulkan ada dua jenis gaya listrik. Yang pertama gaya tolak menolak dan yang kedua adalah gaya tarik menarik. Gaya tolak menolak terjadi bila muatannya sejenis dan gaya tarik menarik bila muatannya berbeda jenis. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian dari listrik statis. Yang pertama adalah balon yang menempel pada rambut yang kering. Yang kedua adalah penggaris plastik yang dapat menarik sobekan-sobekan kertas kecil. Yang ketiga adalah sisir yang bisa menarik sobekan kertas. Yang keempat adalah penggunaan daripada mesin fotokopi. Yang kelima adalah petir. Dan banyak lagi contoh-contoh dari kejadian listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.